Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kamu sekarang ibu minta bicara. Nggak pakai alat, kamu bicara, Adi. Kenapa ibu paksa kalian untuk bicara? Ibu paksa memang. Kamu sekarang ibu minta bicara. Kenapa ibu paksa kalian untuk bicara? Jagat dunia maya ramai membahas apa yang dilakukan Mensos Tri Risma hari ini yang memaksa anak tuli untuk bicara. Hashtag Bu Risma pun trending topik, dibicarakan lebih dari 14.500 cuitan. Warganet menilai sikap Risma yang meminta tunarungu untuk berbicara itu merupakan perilaku yang keliru. Sebelumnya, Risma meminta penyandang tunarungu untuk berani bicara di depan orang banyak dalam acara Disabilitas Internasional yang disiarkan di channel YouTube 1 Desember lalu. Kamu sekarang ibu minta bicara. Nggak pakai alat, kamu bicara, Aldi. Meskipun sudah mencoba berbicara, namun suara seorang difabel bernama Aldi ini masih terdengar sangat lirih. Melihat itu, Risma pun terus meminta Aldi berbicara tanpa menggunakan alat bantu. Seorang perwakilan dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia bernama Stefanus pun langsung naik ke atas panggung. Dengan bahasa isyarat, Stefanus menyampaikan bahwa penyandang tunarungu memang menggunakan alat bantu dengar tapi tidak untuk kemudian dipaksa bicara. Jadi kemampuan bicara anak-anak tuli itu bermacam-macam. Jadi ada yang memang dia tuli dari sejak kecil, ada yang memang dia tidak tuli dari sejak kecil seperti Mbak Angki, dan kemampuan bahasa isyaratnya juga beragam-ragam. Ada yang bisa bahasa isyarat, ada yang tidak bisa berbahasa isyarat. Jadi itu yang harus dihargai. Mendapat kritikan itu, Mensos Risma mengaku apa yang dilakukannya itu berdasarkan dari pengalamannya saat menjabat sebagai wali kota. Tidak mesti dia bisu. Sebetulnya tidak mesti bisu. Jadi karena itu kenapa ibu paksa kalian untuk bicara? Ibu paksa memang supaya kita bisa maksimal memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita. Mulut, mata, telinga. Jadi ibu tidak melarang menggunakan bahasa isyarat, tapi kalau kamu bisa bicara, maka itu akan lebih baik lagi. Menurut Gerkatin, kemampuan tunarungu beragam, oleh karena itu tidak bisa disamaratakan antara satu dengan yang lainnya, termasuk menyamakan kemampuan tunarungu yang bisa sedikit berbicara maupun yang harus mengandalkan alat bantu. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, apa yang dikatakan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini memang menimbulkan kontroversi. Apa kemudian respon dari teman-teman tunarungu ataupun tuli menyikapi mengenai hal ini? Sudah bergabung bersama saya dari luar studio ada Jona Amandamanik, Komisioner Komnas Disabilitas. Lalu kemudian ada Laura Lesmana Wijaya, selaku Ketua Pusat Bahasa Isyarat Indonesia. Dan juga bersama saya ada Mas Widodo dari Inasli Jakarta untuk membantu saya menerjemahkan bahasa isyarat yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Laura. Saya akan ke Mbak Laura dulu. Saya ucapkan dulu selamat malam kepada teman-teman semua. Semoga kita bisa memulai dialog ini tanpa adanya miskomunikasi, karena ini memang menjadi pengalaman pertama saya melakukan wawancara secara jarak jauh dengan teman-teman yang memiliki tunarungu ataupun tuli. Selamat malam teman-teman, saya akan langsung ke Mbak Laura terlebih dahulu. Mbak Laura, selamat malam. Apa kemudian respon dari Mbak Laura ketika melihat kejadian itu, ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Tri Risma hari ini yang dianggap memaksa teman-teman yang tuli untuk berbicara?
Terima kasih, selamat malam. Terima kasih yang pertama sudah mengundang saya. Saya merasa kecewa sebetulnya tentang sebuah kejadian yang terjadi dari Ibu Risma waktu masalah terjadi itu. Yang pertama itu langsung orang-orang melayangkan WhatsApp ke saya, bagaimana Tuli seperti dipaksa untuk berbicara seperti itu. Saya juga kaget gitu. Dan akhirnya kita datang dan kita mengadvokasi kembali untuk Ibu Risma. Dan sesudah itu seterusnya berlanjut kira-kira melalui YouTube ya. Melalui YouTube kita lihat lagi ulang. Waduh, saya benar-benar kecewa ini. Kenapa ini kok bisa terjadi ini? Dan saya menyesal dan saya melihat harusnya itu menjadi tempat untuk menghormati teman-teman tuli dan tidak boleh salah paham tentang bagaimana kondisi tuli itu yang mereka harusnya bisa berisyarat. Dan sebetulnya kekecewaan kita itu ditambah lagi, saya pikir adalah usaha yang memang dikerjakan untuk membuka masker dari Ibu Risma yang memaksa untuk bicara, dan itu Ibu Risma mau supaya bisa bertemu dan berharap Ibu Risma itu bisa bertemu dengan kami semua komunitas tuli supaya bisa memperjelas masalah ini. Oke. Mbak Laura, di panggung pada waktu terjadi acara itu Ibu Risma pun juga menyampaikan penjelasan. Dia tidak bermaksud untuk memaksa, tetapi kemudian menurut Ibu Risma memang harus dilakukan upaya ekstra untuk teman-teman tunarunggu ini untuk akhirnya bisa berbicara begitu. Nah, penjelasan dari Ibu Risma ini bisa diterima tidak oleh teman-teman dari Pusbisindo? Saya sendiri, saya nggak bisa terima. Apa sebab saya tidak bisa menerima itu? Buktinya kita bisa berteriak itu bisa gitu. Berarti bisa dipaksa untuk bicara. Oh, belum tentu seperti itu. Beda pemahamannya. Kita harus melihat itu ulang. Masker itu harus dibuka, lalu dipanggil datang. Dan itu dipaksa untuk bicara ulang-ulang. Padahal ini kondisinya juga sedang COVID. Itu artinya apa? Masker itu harus tetap digunakan. Tidak boleh masker itu dibuka, dicopot seperti itu. Dan kita tidak bisa menerima hal itu. Bu Risma melakukan seperti itu harusnya tidak boleh terjadi. Memaksa orang tuli untuk berbicara dengan membuka masker. Dan apalagi untuk minta, setelah kita lihat di YouTube itu akhirnya tersebar kemana-mana. Dan kita melihat bukti bahwa wah, ini masyarakat melihat ini menjadi presiden yang kurang baik. Karena apa? Memaksa. Sebenarnya kita melihat itu Ibu Risma sendiri belum memahami tentang hak tuli itu seperti apa. Mereka punya hak untuk berisyarat. Dan tuli mau berisyarat itu harus didukung dan harus diterima. Kalau memang nggak mau bicara, ya harus dihormati. Tidak usah dipaksa untuk berbicara, tidak usah memaksa untuk harus bicara. Tidak perlu hal itu digunakan. Karena hak daripada tuli itu sendiri untuk bicara atau dia berisyarat dan untuk bisa berbicara dengan komunitas tuli lainnya, untuk bisa berisyarat satu sama yang lain, itu bisa melihat menggunakan mata dan bisa dengan ekspresi dari wajah itu sendiri. Dan artinya semua itu kita harus belajar berisyarat semua supaya kita bisa memahami teman-teman tuli yang lain. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Saya akan tanya kepada Mas Jona, bagaimana kemudian pendapat dari Mas Jona berkaitan dengan masalah ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Kembali kita lanjutkan diskusi kita mengenai hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman dari disabilitas berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tri Risma hari ini. Saya ke Mas Jona. Mas Jona, kalau dari
Mas Jono sendiri melihat mengenai apa yang disampaikan oleh Ibu Risma yang kemudian dianggap memaksa teman-teman tunarungu untuk berbicara, bisa diterima tidak? Baik, terima kasih Mas. Sebelum sampai ke pertanyaan tersebut, kami mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Komisi Nasional Disabilitas, kami baru dikukuhkan tanggal 1 Desember kemarin. Dan ternyata kejadian itu terjadi pada pagi harinya ya, pada saat kami memang tidak ada di tempat. Pertama, kami sangat memahami dan mengerti dan paham betul kekecewaan teman-teman terhadap peristiwa yang terjadi tersebut. Seperti apa yang dikatakan Mbak Laura. Yang kedua, polemik yang terjadi ini tentu memancing berbagai macam pendapat, berbagai macam kritik atau apapun namanya, tapi kami yakin bahwa itu semua sebagai suatu harapan ke depan untuk sesuatu yang lebih baik ketika berbicara apa yang dikatakan Mbak Laura, bahwa akomodasi yang layak, apa itu alat bantu, bahasa isyarat, atau teman tuli berkomunikasi dengan caranya, itu akan menjadi lebih baik lagi. Terus yang ketiga, perlu diketahui bersama bahwa akomodasi yang layak dan aksesibilitas terhadap cara berkomunikasi, mengakses informasi adalah berbasis hak asasi manusia. Itu tertera jelas dan dilindungi Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ya. Nah, relasinya yang terakhir, ketika berbicara akomodasi yang layak dan aksesibilitas, berujung pada pilihan yang sifatnya individualistik, seperti Mbak Laura katakan tadi, saya memilih dengan bahasa isyarat, atau teman lain memilih menggunakan alat bantu, atau apapun cara berkomunikasi, sehingga hambatan itu bisa dieliminir. Kira-kira begitu. Baik, Mas Jono dan juga Mbak Laura, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali kepada Mbak Laura Lesmana-Wijaya. Mbak Laura, jadi harapan dari teman-teman Pusbisindo terhadap Bu Risma seperti apa? Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk membicarakan hal ini. Harapan saya, sebetulnya kami semuanya tuh mengharapkan Ibu Risma itu masuk ke dalam jaringan, melihat sendiri bagaimana tuli itu berkomunikasi, bagaimana teman-teman itu berusaha dan bekerja. Jadi termasuk tentang perangkat-perangkat hukum yang ada untuk teman-teman tuli, di dalamnya bisa berisyarat, dan sekarang ini jumlah interpreter juga kurang. Dan harapan kami Ibu Risma bisa mengetahui ini dan melihat hal ini semuanya, dan termasuk di dalamnya aja untuk menambah jumlah interpreter yang ada. Dan untuk Bapak Ibu yang mendengar, yang punya anak tuli juga, saya harap
untuk bisa bergabung dalam bisa berisyarat bersama, karena anak-anak tuli ini sebenarnya memahami banyak hal melalui bahasa isyarat, khususnya pada saat mereka dari lahir sampai besar. Mereka lebih paham kalau diajarkan bahasa isyarat, sehingga mereka dapat menerima informasi yang banyak dan menerima akses yang mereka harapkan, dan kedepannya Indonesia menjadi lebih maju dan lebih tangguh lagi. Fasilitas apa mungkin yang perlu diberikan dari Kementerian Sosial kepada teman-teman tunarungu supaya mungkin lebih memudahkan komunikasi? Oke. Nah, kemarin Ibu Risma sudah membicarakan hal ini karena memberikan APD. Oke, itu bagus APD. Yang kedua, harus ditambah dengan memberikan tim yang bisa berisyarat, atau Bapak Ibu yang mendengar ini, yang punya anak yang dari lahir tuli, itu juga harus diberikan kesempatan untuk bisa belajar bahasa isyarat. Oke. Dan ditambah lagi dengan masyarakat yang sama-sama didorong untuk bisa belajar bahasa isyarat. Sehingga yang ketiga, membuat sebuah kurikulum yang mendukung benar-benar memasukkan sekolah-sekolah itu bisa belajar bahasa isyarat ada di dalamnya. Itu harapan kami. Oke, baik. Kita berharap semoga kemudian teman-teman tunarungu bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik ke depannya, supaya kemudian proses komunikasi juga akan berjalan lebih baik ke depannya. Mbak Laura, terima kasih. Mas Jona juga terima kasih. Mas Widodo juga terima kasih telah membantu saya pada dialog kita pada malam hari ini.